Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati, saudara-saudaraku yang semoga menjadi keluarga di dunia dan keluarga di akhirat. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu berlimpah pada setiap kebaikan hidup kita. Allah begitu sempurna dalam segala sifatnya, dan Allah sempurna di dalam segala zatnya, dan tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali dia bergantung kepada Allah. Orang yang bergantung kepada Allah tidak akan pernah kecewa, karena Allah tidak pernah mengecewakan kepada setiap makhluknya. Kalau saya, antum sering menggigit jari karena kecewa, maka kalau dicari akar permasalahannya, kekecewaan hidup itu karena kita bergantung kepada makhluk, dan makhluk itu tidak bisa memuaskan kita dalam setiap perkara. Makanya kalau kita pengen puas dalam kehidupan hati dan jiwa kita, gantungkanlah seluruh persoalan dan permasalahan hidup kita hanya kepada Allah. Dan itulah pentingnya tauhid dalam kehidupan kita, ketika kita mengesahkan Allah dalam tempat gantungan, mengesahkan Allah dalam tempat curhatan. Karena siapapun yang telah menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan ia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita selalu bergantung kepadanya, dan semoga kita selalu merasa beruntung beribadah kepadanya, dan semoga Allah selalu menjaga kita dan memberikan istiqamah kepada kita. Dan kita harapkan bahwasanya iman yang kita peroleh bukan hanya iman yang kita nikmati hari ini, tapi kita berdoa semoga iman yang kita peroleh menjadi iman yang terindah ketika kita menutup mata. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, insya Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa dalam kehidupan iman itu kita harus meninggalkan dosa? Walaupun ini sering kita kaji dan sering kita jabarkan, tapi terkadang kita harus mengingatkan kembali, apa pentingnya bagi kita untuk meninggalkan dosa. Setidaknya Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan beberapa perkara kenapa kita harus meninggalkan dosa. Dan ada 3 poin yang ingin saya bahas, walaupun saya tidak membahasnya detail tetapi membahasnya global. Poin yang pertama, kenapa kita harus meninggalkan dosa? Karena sesungguhnya setiap dosa yang telah dilarang oleh Allah dan telah dibenci oleh Allah, maka pasti di dalamnya itu ada keburukan. Dan siapapun yang mereka tidak siap untuk meninggalkan dosa, maka pada dasarnya dia telah membuka pintu kehidupannya untuk mendapatkan keburukan. Karena Allah itu kalau sudah menetapkan ini maksiat, ini adalah dosa, pasti di dalamnya itu ada keburukan. Dan kita harus meninggalkan keburukan itu kalau kehidupan kita tidak rusak dan tidak binasa. Makanya akhir dari setiap keburukan itu pasti kebinasaan. Kalau tidak hari ini besok, kalau tidak besok lusa. Tapi yang jelas muara dari setiap kemaksiatan itu bermuara kepada kebinasaan dan kerusakan. Nikmatnya sementara, nikmatnya dicicipi di awal, tapi di akhirnya pasti adalah kerusakan. Makanya orang ketika mendapati dirinya ditanya kenapa kita harus meninggalkan dosa, dan berkomitmen untuk meninggalkan dosa dengan sekuat mampu kita pada kehidupan iman kita. Karena yang pertama, karena kerusakan kita dimulai ketika kita sudah memasukkan unsur dosa pada kehidupan ibadah yang kita lakukan. Dan itulah yang menjadi alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus meninggalkan dosa pada kehidupan iman kita kepada Allah? Karena dosa itu menghilangkan kenikmatan kita dalam ibadah. Orang yang telah melakukan dosa dan telah melakukan kemaksiatan, selain dia mendatangkan keburukan, membuka pintu keburukan itu datang pada hidupnya, orang yang melakukan dosa itu sebenarnya menghilangkan kenikmatan pada ibadah yang sudah Allah gariskan pada kehidupan orang yang beriman. Makanya setiap orang yang beriman, kalau dia merasa ada ibadah kok hilang kenikmatannya, maka yang salah bukan ibadah itu ketika menjadi hamba, yang salah itu kita.
Ketika sudah mencicipi dosa, siapapun yang sudah mencicipi dosa, kenikmatan yang halal akan diberikan oleh Allah dan digeser oleh Allah untuk diberikan kepada sesuatu yang haram. Orang kalau zina, tidak akan pernah bisa menikmati dia berhubungan dengan istrinya. Sudah sering saya sampaikan, ada orang laki-laki baru menikah beberapa lama, lalu kemudian dia tidak bisa mencampuri istrinya. Dibuka, dicari akar permasalahannya, ternyata ketemu. Dia berzina sama orang sebelum pernikahan, dan setelah pernikahan masih melanjutkan perzinahannya. Ironisnya, bersama istrinya dia tidak bisa mencampuri, tetapi justru bersama orang lain dia bisa mencampuri dan bisa melakukan zina. Kenapa? Dia tidak bisa menikmati yang halal, padahal istrinya juga bukan orang biasa, tapi juga orang yang diberikan kelebihan. Karena dia telah menikmati yang haram. Orang yang telah menikmati yang haram dicabut kenikmatannya yang halal, lalu kenikmatan itu dicampakkan kepadanya sampai dia menikmati yang haram, dan terus-terusan dia akan menikmati yang haram, kecuali satu, dia dirahmati oleh Allah sampai dia bertaubat. Orang yang menikmati khamr tidak bisa menikmati jus sirsak. Maaf ya, saya contohkan. Alhamdulillah ini ada jus sirsaknya. Biasanya air putih, makanya saya bawa sendiri. Saya nyindir kepada pengurus masjidnya. Karena kemudian dia telah menikmati khamrnya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwasanya Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seorang pemuda yang baru saja nikah, tapi dia mengatakan, istri saya kenapa tidak terasa lagi cantiknya? Maka Imam Syafi'i cuma memberikan obat yang sangat sederhana, ghaddi basaraka. Sudah kamu tundukkan pandanganmu 1 bulan saja. Setelah kamu tundukkan pandanganmu, nanti datang ke sini. Berpisah dengan Imam Syafi'i, berjumpa kembali setelah 1 bulan. Perhatikan pertanyaan Imam Syafi'i. Ma sya'nuka bizaujatika, gimana urusan kamu dengan istrimu? Masya Allah wahai imam, kami istri saya sekarang bertambah cantik, persis sebagaimana hari pertama ketika aku menjadikan dia istriku dan tulang rusukku. Masya Allah. Nah, ini tulang rusukku tambahan dari saya. Maka kemudian Imam Syafi'i kemudian berkata, sebenarnya istrimu tidak berubah, tapi sesungguhnya ketika kamu membiarkan pandanganmu untuk membelanjakan pandanganmu pada yang haram, dan kamu terus-terusan nikmati ketika kamu memandang yang haram dan tidak halal bagimu, kamu umbar-umbar, kamu bebaskan berkeliaran matamu kemana-mana, maka Allah cabut ketika kamu memandang istrimu yang halal, Allah campakkan pada kemaksiatan yang kamu mendominasinya, dan akhirnya dijadikan pandanganmu pada yang halal itu hambar. Tapi ketika kamu meninggalkan pandanganmu yang haram itu, lalu kemudian kamu berkomitmen untuk kembali melihat hanya istrimu dan yang halal untukmu, Allah tidak biarkan ikhtiarmu berlalu sia-sia. Allah ambil kenikmatan harammu, Allah kembalikan pada tempatnya. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa kita harus meninggalkan dosa. Karena meninggalkan dosa itu harga mati bagi orang yang beriman untuk mengembalikan semua sensasi ibadah kita kepada Allah. Kok Quran tidak bisa dinikmati ya Ustaz? Mungkin antum nikmatin gibah. Kenapa Quran tidak bisa dinikmatin? Mungkin antum nikmatin lagu dangdut. Kenapa kemudian Quran tidak bisa dinikmati? Mungkin antum menikmati berbohong. Semua dosa itu mencabut kenikmatan yang halal. Makanya kalau ada orang pada kehidupan dunia ini tidak mau berkomitmen untuk meninggalkan yang haram, yang rugi bukan siapapun, bukan bapaknya, bukan ibunya, yang rugi dia sendiri. Semua kenikmatan surgawi pada hati hilang dan menguap. Padahal di dunia itu ada surga hati. Apa itu surga hati? Menikmati sensasi kenikmatan beribadah kepada Allah itu merupakan surga hati. Dan surga hati itu hilang, kata Imam Ibnu Taimiyah, disebabkan karena kemaksiatan. Makanya kan ada kaitannya dengan sholat kan. Kenapa kita tidak bisa menikmati sholat malam dan tidak bisa bangun malam? Karena kamu maksiat di waktu siang. Itu selalu berkaitan. Jadi kalau ulama dulu kalau ditanya kenapa saya tidak bisa bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, jawaban ulama dulu itu sederhana. Kemaksiatan di waktu siang menyebabkan tertidurnya kita di waktu malam. Semua ada kaitannya. Makanya kenapa kita harus meninggalkan dosa? Iya, meninggalkan dosa itu harga mati. Karena sesungguhnya kita sedang berusaha mengembalikan kembali kenikmatan pada ibadah kita kepada Allah. Makanya kenapa istighfar itu harus terus menerus dan taubat itu harus dikerjakan, memperbarui setiap waktunya untuk merasakan kembali sesuatu yang paling berharga, kenikmatan ibadah, dengan kita meninggalkan apa yang menjadi dosa dan kemaksiatan.
Orang kalau terbiasa buka aurat pasti akan dicabut semua kenikmatan-kenikmatan yang tidak dia pernah rasakan, dan itu tanpa terasa. Dicabut qanaahnya, dicabut rasa malunya, dicabut dia dihargai laki-laki, itu semuanya dicabut. Cuma kadang-kadang orang ketika buka aurat itu tidak sadar, semua kenikmatan ketika dicabut. Dia dilecehkan laki-laki, sampai ada teman laki-lakinya bilang sama dia sambil bersanda, anjing, itu dia ketawa, padahal dia sedang dilecehkan. Semua itu disebabkan karena satu kemaksiatan, meninggalkan kenikmatan ibadah. Mana dalilnya Ustaz? Nabi Adam itu surplus kenikmatan, tapi dicabut kenikmatannya surga itu. Kapan? Ketika melakukan dosa makan buah yang diharamkan Allah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ada Uwadawa berkata, dalil itu terang. Berarti kalau namanya maksiat itu ninggalkan, berarti kemudian akan dihindarkan dari kenikmatan. Sebagaimana Nabi Adam ketika makan buah yang diharamkan oleh Allah, kenikmatan surga hilang. Apa yang didapatkan Nabi Adam? Dipisahkan dari Hawa selama 200 tahun perjalanan mereka. Nabi Adam katanya dalam satu riwayat Imam Ibnu Katsir diturunkan di India, kemudian Hawa diturunkan di Jeddah, makanya namanya Jeddah, itu dari kata jid itu nenek. Dipisahkan 200 tahun, ketemu setelah 200 tahun di Bukit Arafah, dan itu disebabkan satu dosa yang tampaknya remeh, hanya gigit satu buah yang diharamkan Allah. Semua kenikmatan surga yang dirasakan sensasinya oleh Nabi Adam hilang seketika. Dan itulah dalil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maksiat itu menghilangkan kenikmatan hati dan kenikmatan hidup ibadah kepada Allah. Kok zikir tidak tenang ya? Nah, mesti ada maksiatnya. Yang ketiga, kenapa kemudian kita harus meninggalkan dosa, dan meninggalkan dosa itu harga mati? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, karena meninggalkan dosa itu menjadi sebab dikabulkannya doa kita. Karena kalau kemudian kita tidak meninggalkan dosa, kita minta apapun berbuih-buih kepada Allah, maka Allah tidak ada hajat untuk mengabulkan permintaan kita. Karena dosa itu menghalangi doa sebagaimana kabut ketika menghalangi sinar mentari. Makanya orang kalau sudah meninggalkan dosa, pertama kali yang Allah berikan setelah kenikmatan ibadah, Allah kabulkan permintaan-permintaan kebaikan akhirat dan dunianya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah menceritakan 3 pemuda yang masuk pada sebuah gua, lalu gua itu tertutup dengan batu. Masing-masing dari mereka lalu sepakat, ayo kita sebutkan yuk amal yang paling menurut kita terbaik, yang bisa menjadikan kita lepas dari kesulitan ketika kita dihimpit dengan batu yang sebesar ini. Lalu kemudian mereka sepakat, ayo. Yang pertama menyebutkan apa? Yang pertama menyebutkan, saya pernah jatuh cinta kepada seorang wanita, dan tidak ada pikiran saya kepada wanita itu kecuali bagaimana saya bisa menjamah wanita itu. Ternyata tiba-tiba saya ditakdirkan wanita itu butuh materi, sampai dia datang menghibah kepada diriku, dan aku akan memberikan bantuan itu dengan satu kesepakatan, saya boleh menjamahnya. Ketika wanita itu tidak punya pilihan lain kecuali menerima pilihan yang saya berikan, akhirnya ketika kami sudah di satu tempat yang sepi, dan ketika tubuh saya sudah di atas tubuhnya, tiba-tiba wanita itu berkata, takutlah kamu kepada Allah. Maka saya bergetar, saya tinggalkan dia, dan saya tidaklah meninggalkan perempuan yang sebenarnya sangat saya senangi untuk saya jamah tubuhnya, kecuali satu, ya Allah, kecuali saya takut kepada adab-Mu. Perhatikan laki-laki ini lalu berkata apa? Kalau ini engkau ridhoi ya Allah, geserkanlah batu ini supaya kami bisa keluar dari gua yang sempit ini. Allah mendengar atau tidak mendengar? Mendengar. Digeserkan batu itu walaupun tidak sampai lepas semuanya, sampai menunggu 2 orang temannya juga bercerita tentang amal. Disitulah kita paham, kalau ingin doa-doa kebaikan kita dikabulkan oleh Allah, simpel, tinggalkan dosa. Karena dosa itu yang menghalangi Allah enggan untuk mengabulkan orang-orang ketika meminta kepadanya kalau dia tidak meninggalkan dosa. Makanya kebaikan kita itu bukan hanya diukur dengan apa yang kita kerjakan dalam sunnah, tapi kebaikan hidup kita diukur bagaimana kita mampu berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan pada kehidupan kita.
Makanya saya sudah pernah menyampaikan kewajiban kita kepada dosa itu 3. 1, mempelajarinya. 2, membencinya. 3, harus berkomitmen untuk meninggalkannya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita mempelajari kitab dosa-dosa yang dianggap biasa. Karena kita ingin supaya kita mampu meninggalkan dosa. Dan dosa itu tidak sesederhana yang sering kita pikirkan. Dosa itu bukan hanya melakukan zina, dosa itu bukan hanya membunuh, dosa itu bukan hanya minum khamr, tapi ternyata dosa itu begitu banyak. Saking berakarnya masyarakat kita dan diri kita terhadap dosa, banyak di antara kita yang melakukan dosa tanpa pernah merasa tahu bahwasanya perbuatan itu adalah dosa, dan itu adalah musibah. Musibah itu apa? Meletusnya gunung, betul, itu musibah. Musibah itu apa? Gempa, ya betul, itu musibah. Tapi ada musibah tidak meletusnya gunung, tidak terjadinya gempa. Termasuk satu musibah itu para ulama mengatakan hambanya Allah melakukan dosa, tapi dia tidak pernah sadar kalau perbuatan yang dia lakukan itu adalah dosa, maka itu adalah musibah. Orang kalau makan riba tapi dia tidak pernah tahu kalau riba itu dosa, itu bahaya betul. Sampai mati dia tidak pernah merasa untuk bertobat kepada Allah ketika tidak tahu bahwasanya riba itu dosa. Orang kalau tidak sadar bahwasanya ketika dia menghujat orang itu dosa, mungkin sampai mati dia tidak akan pernah beristighfar ketika dia menganggap bahwasanya hujatan itu adalah perkara biasa. Makanya inilah yang menjadikan Syekh Shaleh Muhammad Al-Munajjid menyampaikan kitab Al-Kabair allati istahana biha an-nasu, dosa-dosa yang dianggap biasa, untuk memberikan pencerahan kepada saya dan kepada semuanya. Apa itu dosa yang ternyata harus kita tinggalkan, di mana masyarakat dan kulturnya orang kebanyakan di sekitar kita melakukan dosa itu tanpa disadari, atau bisa jadi mungkin kita juga melakukan dosa itu karena kebodohan dan kejahilan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab dosa-dosa yang dianggap biasa, yang mana kitab-kitabnya saya doang yang membawanya kelihatannya, dan sedikit sekali ikhwan yang membawanya. Lain kali ikhwan ini kitabnya, tolong nanti kalau pas bahas kitab antum harus membawa kitab. Kalau kemudian kita kajian kitab tidak membawa kitab, itu kayak masak nasi goreng tidak ada nasinya ya. Jadi tidak bisa disebut nasi goreng. Dan itu jujur ya, kalau kajian kitab, kecuali kajian tematik, ditulis kajian tematik memang tidak bawa kitab. Tapi kalau kajian kitab kemudian antum ternyata tidak bawa kitab, itu mengiris-iris hati dan perasaan seorang ustadznya. Tapi saya harus sabar. Ya Allah, ampunilah kaumku, ya Allah, mereka kaum yang tidak tahu. Moga-moga lain kali insya Allah bawa kitabnya. Sekarang mari kita buka dosa yang kemudian kita akan pelajari. Kemarin kita telah mempelajari dosa tentang liwat ya. Kita kemarin telah mempelajari tentang dosa zina. Kita juga kemudian akan mempelajari tentang dosa liwat. Tentunya kita mengulang sedikit tentang dosa zina dan dosa liwat. Dosa zina tentunya sudah sering saya sampaikan berulang-ulang. Dosa zina itu termasuk salah satu dosa yang besar. Dosa yang sampai diancam dengan hukuman hudud yang berat. Bagi mereka yang sudah berzina, bagi mereka yang sudah menikah kemudian berzina, maka tidak ada hukumannya kecuali dirajam. Dimasukkan ke dalam lubang, dilempari batu sampai kemudian dia mati menghembuskan nafas yang terakhir. Dan dosa rajam itu, hukuman rajam itu, saking begitu Allah itu menginginkan supaya manusia itu takut berzina, dosa rajam itu, hukuman rajam itu tidak boleh ditutupi dari halayak masyarakat ramai dan harus dibuka. Berbeda dengan hukuman kisos. Hukuman kisos itu kalau dipenggal kepala orang yang membunuh ketika tidak dimaafkan keluarganya, maka boleh ditutup dan boleh tidak diperbolehkan, dan boleh ulil amri itu melarang akses untuk melihat hukuman kisos. Tapi beda dengan hukuman dan hudud tentang masalah rajam. Rajam itu harus dibuka dan tidak boleh ditutupi. Kenapa rajam itu harus dibuka, Ustadz? Bagi yang pernah menikah atau masih punya pasangan kemudian dia berzina, kenapa kalau dia ditegakkan hukuman rajam tidak boleh ditutupi? Supaya menimbulkan efek ketakutan kepada orang yang melihatnya, supaya mereka tahu
Tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah di atas muka bumi ini kecuali kenikmatan yang didapatkan dari pasangan ketika menikmati perzinahan. Dan berulang-ulang sudah sering saya sampaikan, tidak ada air yang paling najis kecuali airnya laki-laki yang tumpah sebelum pernikahan, dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahimnya seorang wanita yang terbasahi dengan airnya laki-laki sebelum terjadinya ijab qabul. Dan itu bukan perkara biasa, itu perkara gede di hadapan Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya. Makanya sudah saya sampaikan, orang kalau sudah berzina, semua dosa yang lainnya kalau orang bertobat itu ditutup sama Allah dan tidak meninggalkan bekas dan jejak. Tapi hukuman, tapi kemudian dosa zina itu meninggalkan bekas dan jejak. Siapapun yang pernah berzina kok sampai hamil, lalu kemudian mereka menikah setelah hamil, A dan B itu zina, lalu kemudian hamil, lahirlah C, maka perhatikan, walaupun A dan B sudah bertaubat, A dan B sudah betul-betul menangis dalam setiap sujud-sujud panjang mereka di tengah malam, dan mereka betul-betul sudah bertaubat perbuatan A dan B ketika dulu mereka melakukan itu bersama, tapi maaf, taubat nasuha yang mereka lakukan tidak menghapuskan jejak perbuatan mereka kalau sudah melahirkan satu anak yang dihasilkan sebelum pernikahan. Apa akibatnya? C tidak boleh bernasab kepada A. Kalau C ini perempuan, nanti menikah, tidak boleh A itu untuk menikahkan walaupun A dan B sudah bertaubat. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan efek kepada setiap orang sebelum dia berzina itu mikir panjang. Nikmatnya hanya sebentar, tapi konsekuensinya seumur hidup. Itu baru di dunia, belum lagi dalam kehidupan di akhirat. Makanya sampai kemudian para salaf berkata, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Sampai para ulama dulu itu mengatakan zina itu utang, dan cara membayar utang itu melalui keturunannya yang akan ada yang berzina dengan mereka, sebagaimana dulu dia berani untuk menzinai perempuan lain kalau dia tidak bertaubat. Antum zina sama orang, jangan antum, fulan berzina sama orang, tidak bertaubat fulan itu, mengangas, mengenges, senyum, senyum, mesam, mesem, habis berzina, maka nanti kalau dia punya anak, bisa jadi anaknya itu akan dizinai sama orang lain. Makanya tidak habis pikir kalau ada laki-laki punya istri, punya anak perempuan, booking perempuan. Setelah booking perempuan, kemudian dia pulang, ketemu istrinya, ketemu anak perempuannya, bisa memeluk lagi istrinya dan bisa memeluk lagi anak perempuannya. Padahal dia baru saja melakukan perkara besar, yang mana kalau dilaporkan kepada syariat tidak ada jawaban tuntasnya kecuali satu, dirajam dia. Saking beratnya masalah itu di hadapan Allah. Makanya zina, maaf ya, bukan hanya yang melakukan, menyebarkan perzinahan saja harus boleh dihukum. Kenapa melaporkan dan menyebarkan berita perzinahan itu boleh dihukum? Karena dampaknya kalau kita itu menyebarkan berita perzinahan itu bisa menjadikan orang yang asalnya tidak tertarik dan tidak tergiur berzina itu bisa jadi berzina. Makanya sampai kemudian para ulama mengatakan man asya al-fahisha fa alaihin nikal. Siapapun yang menyebarkan kasus perzinahan kok disebarkan, maka orang yang menyebarkan itu harus dihukum wa in kana shadiqan, walaupun dia benar atas apa yang dia sebarkan. Kenapa? Karena menyebarkan perzinahan itu bisa menyebabkan orang itu bisa tertarik melakukan zina. Itulah dahsyatnya zina itu kayak gitu. Dosa lain itu boleh diceritain. Ada orang kemudian minum khamr di sini, boleh. Siapa itu yang minum khamr nih orangnya? Lihat, boleh. Kalau minum khamr, di sana ada pembunuhan. Siapa yang bunuh? Sudah ketangkap, sudah. Mana orangnya? Ini. Oh ini, kok tampaknya orangnya lembut gini? Ya, tapi dingin dia. Nah itu boleh. Kalau zina enggak boleh. Ada yang berzina di sana. Mana? Ini. Wah, cakep juga ya. Ini boleh. Makanya enggak boleh. Loh, sampai kemudian kasus perzinahan itu enggak boleh. Makanya saya sempat kaget, katanya ada kasus prostitusi, katanya mau dijadiin film. Lu gimana dijadiin film itu? Enggak boleh itu. Karena apa? Kalau kemudian masifnya pemberitaan yang memberitakan tentang perzinahan itulah yang bisa menjadikan orang yang asalnya tidak ingin berzina itu ingin berzina.
Dan Islam itu sangat menjaga betul semua pintu yang bisa mengarah kepada perzinahan itu ditutup rapat sama Allah itu. Karena Allah tahu bagaimana menariknya dosa perzinahan itu. Makanya pernah ingat gak saya ketika membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, ada 2 dosa yang banyak manusia tergiur untuk melakukan. Dosa yang pertama riba, dosa yang kedua itu zina. Kenapa? Zina menawarkan kenikmatan sesaat, riba menawarkan engkau mendapatkan sesuatu secara instan. Itu kata pertama. Dosa yang 2 banyak orang tidak bisa kemudian menampiknya. Apa? Riba dengan zina. Kenapa riba? Karena riba menjadikan engkau mendapatkan barang secara cepat. Zina menawarkan kenikmatan sesaat. Makanya sampai segitunya. Lah antum bisa mikir, kalau menyebarkan berita perzinahan walaupun benar boleh dihukum, apalagi yang melakukan zina. Nah, itu loh pikiran gitu. Itu menunjukkan kepada kita supaya kita faham. Hari ini ketika kita dirusak dengan narasi film yang dibuat sama orang kafir. Narasi filmnya orang kafir itu kan semuanya bermuara itu bumbunya bumbu zina semuanya. Sampai kemudian akhirnya film-film kita juga akhirnya terinspirasi dengan narasi-narasi film yang semacam itu. Akhirnya apa? Film-film kita pun tidak lepas dari masalah yang mengarah kepada perzinahan. Itu kalau sampai dilihat dalam satu bioskop 90 menit dengan tayangan gede, resolusinya jutaan warnanya, jutaan kemudian bagaimana audionya itu betul-betul stereo luar biasa, masuk ke pemikirannya. Akhirnya apa? Menganggap, oh nggak apa-apa kok. Itu kan hubungan suka sama suka. Tuh. Dan mereka tahu betul merusak pertama kali orang itu dengan perzinahan, lalu kemudian yang kedua dengan homo. Itulah perzinahan. Makanya Islam itu menjaga erat. Kenapa kemudian kita kan sudah saya sampaikan, kenapa laki-laki harus jalan di depan, perempuan harus di belakang? Kenapa laki-laki harus nundukkan pandangan? Bagimu pandangan yang pertama, dosamu pada pandangan yang kedua. Itu kalau kita kan gitu. Ya. Lakal ula fa'alaikal tsaniyah. Rasulullah pernah ditanya, gimana kalau saya mandang perempuan ya Rasulullah? Bagimu yang pertama, dosamu yang kedua. Jangan dijadikan dalih ya, dalil ini ya. Nanti ngelihat yang pertama lama banget. Kok lama akhi? Yang pertama kan untuk kita Ustaz. Ya, kalau lama ya dosa. Sampai sedetail itu. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada syariat yang paling erat menutup perzinahan kecuali adalah Islam. Sampai ngomong aja nggak boleh lembut-lembut. Nih ibu-ibu dan akhwat yang di belakang, nggak boleh lembut-lembut kalau ngobrol sama laki-laki. Tegas aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Gitu kan. Nggak jadi ukti di sekolah tutup lagi dia. Karena kemudian sampai kemudian wanita suaranya pun kemudian bisa menjadi sebab fitnah bagi seorang laki-laki. Maka itulah yang menjadikan kita paham, itulah zina. Dahsyatnya semacam itu. Makanya antum paham kan kenapa di dalam Islam itu diceritakan bidadari? Karena Islam itu tahu bahwasanya laki-laki itu terfitnah dengan wanita. Kenapa Allah ceritakan bidadari di dalam Quran? Supaya Allah itu pengen memberitahu kepada kita, ndak usah kamu ngambil wanita yang haram. Kalau kamu menjaga dirimu dari yang haram, nanti mendapatkan bidadari dalam kehidupan surga. Itulah salah satu hikmahnya kenapa ada bidadari dan tidak ada bidadara. Kenapa nggak ada bidadara Ustadz? Karena perempuan itu fitnahnya bukan laki-laki, tapi fitnahnya perempuan itu apa? Harta. Laki-laki, perempuan kehilangan suami bisa bertahan sampai seumur hidupnya. Tapi kalau laki-laki kehilangan istri, 2 bulan 3 bulan pun dia akan mencari gantinya. Itu bukan karena dia laki-laki, tapi itulah fitrahnya dia sebagai seorang laki-laki. Disitulah kita paham betapa besarnya masalah perzinahan itu yang hari ini dianggap biasa. Sekarang saya ingin menyampaikan sedikit, apa sih yang menyebabkan terjadinya perzinahan? Itu penyebabnya apa? Para ulama ternyata memberikan beberapa informasi untuk kita ketahui kenapa orang itu sampai melakukan perzinahan. Sebab yang pertama, terjadinya kasus perzinahan itu, yang pertama, kalau laki-laki biasanya disebabkan ketika sang laki-laki tidak memperhatikan masalah sholat. Kalau laki-laki sudah tidak memperhatikan sholat, pertama kali yang akan Allah itu berikan kepadanya itu apa? Pasti dia akan mengikuti syahwat. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Maryam. Adha'us sholata wattaba'us syahwat.
Kalau kamu dapati ada satu generasi adha'us sholata, sudah meremehkan sholat, wattaba'u syahwat, pasti pertama kali setelah dia meremehkan sholat itu apa? Ngikutin syahwat. Antum perhatikan ya, studi kasus. Tidak ada orang yang melakukan zina kecuali punya masalah dalam masalah sholatnya. Kenapa? Orang kalau sudah meremehkan sholat, hukuman pertama yang Allah berikan ketika di dunia sebelum nanti memberikan hukuman sakor. Sakor itu neraka bagi orang yang tidak sholat. Hukuman pertama bagi orang yang meremehkan sholat itu apa? Wattaba'us syahwat, pasti ngikutin syahwat. Pasti ngikutin syahwat. Makanya kenapa anak kita kalau 10 tahun dia tidak puasa, nggak disuruh mukul. Kenapa anak kita kalau 10 tahun dia tidak mau umroh, nggak disuruh mukul. Kita ajak haji nggak mau, nggak disuruh mukul. Tapi kenapa kalau anak kita 10 tahun dia tidak sholat, kemudian kita disuruh mukul? Karena sesungguhnya kalau dia berantakan sholatnya dari kecil, akan berantakan dia ketika mengasur syahwatnya. Makanya disuruh mukul. Kalau anakmu sudah disiplin sholat ketika waktu kecil, Allah yang mengatur bagaimana syahwatnya ketika dia sudah benar masalah sholatnya. Makanya pertama kali kalau untuk menghindarkan zina itu apa? Sholatmu dijaga. Kaitkan hatimu dengan kumandangnya Anda untuk kemudian datang. Karena orang kalau terjaga sholat itu pasti Allah bantu untuk mengatur bagaimana syahwatnya. Maaf ya kalau antum punya adik, punya anak, kemudian 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sholatnya masih berantakan. Duhur melaksanakannya di asar, asar melakukannya di maghrib, maghrib melakukannya di isya, isya melakukannya di duha. Maka dicek itu handphonenya, riwayatnya buka apa saja itu. Buka itu kemudian browsingnya itu, riwayat browsingnya kemana saja itu. Kenapa? Karena kalau sudah tidak sholat, Allah itu mengatakan adha'us sholat. Orang kalau sudah ngeremehin sholat, wattaba'u syahwat, pasti ngeremehin, pasti akan ngikutin syahwat. Pasti akan ngikutin syahwat. Dan akan berzina. Orang berzina itu pasti berantakan sholatnya. Ini saya pekan-pekan ini dapetin banyak sekali yang curhat tentang perzinahan suaminya. Dan selalu saya tanya, sholatnya gimana? Suaminya, Bu, tidak sholat. Tidak sholat. Tidak sholat. Rata-rata jawabannya itu. Bahkan tadi hewan yang saya tadi ceritakan ketika tidak mencampuri istrinya, setelah kita tahu akar permasalahannya, saya tanya, sholat enggak? Nah itu yang sholat saya itu masih berantakan, Ustaz. Jadi kalau kemudian kita ingin menyelesaikan masalah perzinahan itu, yang pertama kita harus paham, penyebab orang itu gampang berzina itu kalau sudah ngeremehin sholat. Kalau sudah ngeremehin sholat itu pasti dia akan melakukan syahwat. Makanya tidak ada film orang yang rajin sholat kemudian banyak pacaran dengan banyak perempuan, itu tidak ada. Berarti kalau ada, dibohongin sama sinetron dan sama film. Dulu saya merasa film catatan si Boy itu tidak benar. Si Boy itu diidentikan, tahu si Boy ya? Kalau tahu berarti Anda telah tua ya. Ini generasi milenial nggak tahu. Catatan si Boy itu kan diidentikan si Boynya sholat gitu, ada sajadah di mobilnya. Tapi setelah itu banyak perempuan yang sama ini, nggak gitu. Kalau rajin sholatnya nggak kayak gitu. Saya tidak ada masalah sama Ongki Alexander, tidak ada masalah gitu. Cuma skenarionya ini kurang benar. Makanya yang pertama itu sholatnya berantakan. Makanya kalau ada seorang suami kemudian dia berzina, kemudian pengen bertobat, maka kemudian pertama kali kalau dia pengen bertobat dari perzinahan itu ngapain? Sholatnya suruh jaga. Ada seorang suami, ada seorang istri mendapati suaminya kemudian berzina, kemudian menyatakan penyesalannya dan pengen bertobat. Katakan sama dia, saya akan terima taubatmu mas dan permintaan maafmu untuk melanjutkan pernikahan kita. Tapi satu, jaga dan perbaiki kualitas sholatmu. Saya tuh 2 pekan ini dapetin keluarga yang curhatnya itu masalah perzinahan suami 4 pekan ini. Dan yang menurut saya kaget itu 4-4-nya ketahuan oleh istrinya masing-masing. Dan itu direkam perzinahan itu di handphone. Soalnya ya, sudah zina sama perempuan lain, ya kok tega gitu loh ngerekam. Ya, dan akhirnya jatuh ke tangan istrinya dan
Para istri bingung. Gimana kalau ada istri mendapati suaminya berzina? Ada dua kondisi. Kalau laki-laki yang berzina, ingat ya, kalau antum mendapati ada orang yang sedang ditimpa dosa, antum tidak boleh mengejeknya. Kita hanya menyampaikan ini jadi ibrah saja. Jangan mengejek orang terhadap dosa yang dia kerjakan. Siapapun yang ngolok-ngolok manusia terhadap dosa yang dia kerjakan, maka Allah tidak akan mematikan kita sampai kita diuji dengan dosa yang sama, dan kita bisa jadi juga tidak akan selamat. Saya tidak mengolok-ngolok ini ya, tapi kita ambil pelajaran. Kalau ada wanita kemudian dia dizinai, ada seorang wanita suaminya berzina, ada dua pilihan. Kalau laki-lakinya kemudian menyatakan komitmen untuk bertaubat, maka menunggunya supaya dia tersapa dengan hidayah dan bertaubat, maka itu baik. Dan ada kemuliaan bagi seorang istri yang mendapati suaminya bertaubat meninggalkan dosa dan dia tetap setia menunggu suaminya. Walaupun dia boleh meminta pisah. Pisah dalam kondisi yang semacam ini adalah pisah yang diperbolehkan oleh syariat. Yang kedua, kalau kita mendapati ada seorang istri kok kemudian suaminya berzina, tetapi kemudian suaminya ketika berzina tidak pernah merasa dosa dengan perbuatan zina itu, maka wajib berpisah. Kenapa? Karena seorang laki-laki pezina tidak boleh mendapatkan wanita yang beriman dan menjaga dirinya dari perzinahan. Saya tetap sabar Ustaz, saya jatuh cinta mentok Ustaz, kunciannya saya sama dia doang. Tidak boleh Bu, karena wanita yang baik itu tidak mungkin mendapatkan laki-laki yang berzina. Pisah, namanya khulu. Kalau memang lakinya tidak mau menceraikan, khulu. Khulu itu berpisah dari jalur wanita ketika wanita itu mengembalikan maharnya. Maharnya apa dulu? Seperatan alat sholat, ya udah kembalikan seperatan alat sholatnya. Maharnya dulu mobil Mercedes Ustaz. Nah mobil Mercedesnya mana? Sudah masuk jurang. Ya sudah nabung lagi. Tapi di situ kita paham. Pertama, penyebab orang berzina itu kalau laki-laki hilang, berantakan masalah sholatnya. Makanya maaf ya, ayolah anak-anak kita itu kita ajak benar sholatnya. Tempelkan Pak kelingking kita dengan kelingking kaki anak kita di waktu sholat. Kalau anak kita sudah rapi sholatnya semenjak dia sebelum balik, maka Allah akan merapikan syahwatnya ketika dia dewasa. Itu kata para ulama. Dari sisi perempuan, ini masih poin yang pertama. Dari sisi perempuan, kenapa kemudian ada orang yang berzina? Perempuan itu ketika berzina itu adalah, kalau yang laki-laki disebabkan karena berantakan sholatnya, kalau perempuan itu disebabkan karena perempuan itu hilang rasa malunya. Kalau perempuan itu masih memiliki sifat malu, maka dia tidak akan mampu membiarkan dirinya dizinai. Karena apa? Semua perbuatan zina itu tetap berpulangnya itu kepada keputusan seorang wanita, menerima atau tidak menerima. Kapan seorang wanita kemudian akhirnya dia berzina? Kalau sifat malunya itu hilang. Makanya kenapa perempuan yang solehah itu salah satunya disebutkan oleh Allah itu sifatnya pemalu. Sebagaimana putrinya Syuaib ketika mendapati Nabi Musa, dia jalannya itu malu-malu. Kenapa Allah sebutkan wanita itu pemalu kalau dia solehah? Karena malunya seorang wanita itu merupakan ciri khasnya seorang wanita solehah. Jadi para ikhwan nih, nanti kalau cari istri wanita yang pemalu. Nanti nanya, kenapa yang lain minta tanda tangan sama saya, kamu tidak minta tanda tangan sama saya? Saya malu. Ah itu solehah. Itu solehah. Karena kemudian disebut wanita solehah itu pemalu. Karena apa? Kalau sifat malunya sudah hilang, nah itulah. Disitulah akhirnya wanita yang akan menentukan proses perzinahan terus berlanjut. Sekali lagi Pak, sekali lagi Bu, perzinahan itu tetap yang bisa mengatakan iya dan tidak, tetap posisi wanitanya yang menentukan. Wanita yang ngomong enggak akan terjadi. Kalaupun terjadi maka perkosaan, wanitanya enggak dosa. Dan wanita itulah yang kemudian kenapa dalam Islam itu harus dididik rasa malu. Beda dengan pendidikan orang kafir. Kalau pendidikan orang kafir itu bagaimana menjadikan wanita itu tidak memiliki malu. Makanya dibuat kontes kecantikan, dibuat Miss World, Miss Universe, Miss yang lainnya.
Itu kemudian cuma satu, yaitu adalah bagaimana mengambil sifat malu yang ada pada kehidupan wanita, diambil. Kalau sudah diambil, kerusakan wanita itu dimulai ketika mereka sudah rusak wanitanya. Padahal sudah sering saya sampaikan berkali-kali ya, peradaban dan kemenangan itu dimulai ketika wanitanya itu benar. Kenapa? Karena rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat, dan pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah. Kenapa orang kafir itu selalu membidik serangan mereka itu kepada kaum wanita muslimah dulu? Karena mereka tahu kalau wanita muslimahnya sudah bengkong, yang dilahirkan pun bengkong. Makanya kalau para wanita Islam itu tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh mereka itu, maka mereka pasti itu akan menjadikan seluruh kekuatan mereka untuk Islam. Maaf ya Pak dan Ibu, perempuan itu baru punya anak banyak aja ditakutin musuh. Kalau tidak percaya, tanya sama wanita Palestina yang rata-rata itu ditakuti sama Zionis Israel. Saya tuh dulu waktu di pondok sering bertanya, kenapa ya Rasulullah itu mengatakan dalam satu hadis wanita penduduk surga itu yang banyak anaknya? Kenapa ya Rasulullah itu sempat mengatakan fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah? Saya itu berbangga-bangga dengan umat yang banyak. Saya baru dapati jawaban yang paling realistis dan logis menurut saya masuk. Saya tetap mengimaninya pertama kali walaupun saat itu belum ketemu. Tapi akhirnya ketemu jawabannya ketika membaca tentang masalah Palestina dan negara Zionis Israel. Apa itu kaitannya Ustaz? Zionis Israel itu frustasi menghadapi Palestina itu bukan hanya karena frustasi menghadapi Hamas. Tapi Zionis Israel itu frustasi menghadapi bangsa Israel itu salah satunya karena dia frustasi menghadapi demografi masyarakat Palestina yang sangat tinggi. Kelahiran anak di Palestina itu tinggi, hampir sama dengan Cina, hampir sama dengan India. Cuma tidak diberitakan aja karena Palestina negara yang tidak diakui. Rahimnya wanita Palestina itu subur dan membuat frustasi itu masyarakat Israel itu. Mereka bunuh 3 satu rumah, lahir 6. Buang sana 7 mati, lahir 12. Sampai kan kita pernah mendapati kan ada seorang wanita Palestina punya bayi kembar 3. Bingung kita, bayi kembar 3 dalam satu perut. Makanya disitulah saya baru paham, oh pantas Nabi itu bangga dengan umatnya yang banyak. Kenapa? Umat yang banyak yang dilahirkan wanita-wanita yang memiliki putra-putra yang banyak itu semuanya nanti bermanfaat untuk memikul beban agama ini supaya lebih ringan ketika dipikul sama orang yang beriman itu banyak. Masya Allah ya, perempuan baru ngelahirin doang ditakutin, padahal cuma ngelahirin. Punya banyak anak itu ditakutin. Makanya kemudian dijadikan kita itu nggak boleh sudah anaknya suatu aja, 2 aja kan gitu. Sampai dijadikan orang itu hari ini itu kalau ada wanita punya banyak anak itu malu. Kan berhasil itu programnya itu. Makanya perempuan sekarang kalau punya banyak anak kan rata-rata malu. Anaknya berapa Mbak? 12. Berapa Mbak? 12. Lu malu dia. Padahal salah satu sifat wanita surga itu apa? Salah satu sifat wanita surga itu punya banyak anak. Kecuali yang ditakdirkan tidak punya. Saya tidak punya Ustaz. Itu berarti Allah memberikan pintu keridhaan takdir. Pintu surga itu banyak, bukan hanya satu. Kalau ditutup satu pintu berarti Allah membukakan pintu yang lainnya. Itulah wanita. Makanya kemudian akhirnya Barat itu apa? Cabut itu sifat malu. Makanya kalau wanita kita punya sifat malu, insya Allah perzinahan itu kemudian akhirnya bisa diminimalisir. Walaupun tidak bisa dihilangkan, diminimalisir. Karena wanita yang malu, dia tidak mudah untuk diraih. Wanita yang malu itu sebagaimana ketika kita mendapati matahari. Kan sering yang ngomong kan, jadilah wanita itu kayak matahari, jangan menjadi wanita kayak rembulan. Kalau wanita itu kayak rembulan, gampang dinikmati, dilihat. Coba kalau wanita sebagaimana matahari. Matahari kan susah dilihat. Setiap kita ngelihat, kenceng banget sinarnya. Lu wanita itu harusnya kayak matahari. Berarti saya harus punya neon banyak? Enggak gitu. Artinya susah dilihat gitu loh. Makanya kemudian sifat malu itulah yang kemudian harus dimiliki wanita. Ukti, kenapa kok enggak jawab WA-nya saya? Saya malu.
Nanti ikhwannya jawab lagi, loh kalau malu kenapa dijawab? Nah, itu jadi nggak boleh malu. Malu dia. Dan justru itu yang makanya kemudian penyebab yang pertama, laki-lakinya kemudian dia itu berantakan sholatnya, perempuan hilang sifat malunya. Itulah perzinahan terjadi. Sekali lagi saya mengatakan, perzinahan itu tetap yang memegang kendali perempuannya. Kalau perempuannya mengatakan tidak, selesai. Kecuali lakinya bejat, kemudian mungkin akan memperkosa, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Kalaupun diperkosa, dia yang akan babak belur. Sekali semuanya kembalinya kepada perempuan. Walaupun kalau nanti terjadinya zina kemudian tidak boleh disalahkan perempuan. Kenapa dia berzina? Kenapa kamu berzina, Pak? Karena dia mau, Pak. Nah, nggak boleh. Tetap dosanya sama dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Makanya disebutkan kata zina itu pezina perempuan dulu, wazaniyatu. Kenapa disebutkan pezina perempuan dulu? Karena dialah yang harusnya bisa menahan supaya perzinahan tidak perlu terjadi. Kapan? Kalau dia punya sifat malu. Makanya didiklah anak kita yang perempuan itu malu. Jadi kalau anak kita kecil malu, antum harusnya bangga sebagai orang tua. Ini kalau saya kadang-kadang ngetes tuh anak saya yang perempuan, es krim gitu. Es krim itu kalau di perumahan kan dia pakai sepeda motor kan, cepet dia. Saya bilang, panggil es krim nak. Cepet-cepetan dia nyari jilbab gitu. Terus saya bilang, nanti kelamaan, ketinggalan nanti motornya sudah jauh. Ya enggak bisa, lebih malu kalau enggak pakai jilbab. Itu mahal itu kalau sudah anak kita bisa ngomong kayak gitu. Dan biarkan itu ada sampai dia dewasa. Kenapa? Kalau antum punya anak perempuan 1, 2 sudah punya sifat malu, dan sifat malu itu menjadikan dia menjaga dirinya sampai pernikahan, itu sutrohnya antum dari api neraka. Karena Rasulullah bersabda, siapapun yang punya anak 2, anak 3, lalu anak perempuannya terjaga kesolihannya sampai dia menikah, maka itulah yang akan menghalangi orang tuanya dari api neraka. Makanya kalau anak kita pemalu jangan dimarahin, malah kemudian kadang-kadang diajarin untuk tidak malu. Dari kecil sudah dipakein tank top, dipakein rok mini. Betul kata Rasulullah, anak itu semuanya fitrah, orang tuanya saja yang menjadikan fitrah itu ini. Dan salah satu makna fitrah itu apa? Istihya, sifat malunya itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa perzinahan itu banyak? Yang kedua, perzinahan itu banyak, para ulama itu mengatakan perzinahan itu banyak merebak di mana-mana disebabkan kontrol keluarga itu hilang. Dan kontrol keluarga itu hilang disebabkan setiap laki-laki ketika menjadi ayah dan menjadi imam itu menjadi dayus. Apa itu dayus? Dayus itu dikatakan oleh Rasulullah, alladzi yuqirul khabisa fi ahlihi, yang menjadikan keburukan dan membiarkan keburukan terjadi pada keluarganya. Itu perzinahan, pintu perzinahan yang kedua. Kalau ada keluarga sudah tidak terintegrasi dengan benar dan tidak terkonsolidasi dengan benar antara bapak, istri, anak, dan akhirnya bapaknya menjadi dayus, sering membiarkan keburukan terjadi, pintu yang akhirnya menjadikan perzinahan itu adalah ketika longgarnya seorang ayah ketika dia menjadi penjaga untuk rumahnya. Makanya yang unik adalah, coba dibaca data di beberapa surat kabar elektronik itu, orang berzina itu rata-rata malah di rumahnya sendiri. Kenapa? Ketika orang tuanya pergi, mereka berzina. Ngeri ya? Zina di rumah sendiri itu kayak apa? Imam Syafi'i berkata, kalau ada tikus masuk ke dalam satu rumah yang berzina, orang yang berzina tidak taubat, tikusnya masuk ke rumah yang sama, atapnya sama, tikus yang ada di dalam lubang rumah itu pun akan mendapatkan laknat ketika yang berzina tidak bertaubat. Loh, sampai tikusnya aja kena laknat, apalagi sampai keluarganya. Kalau ada perempuan, laki-laki habis berzina atas nama Valentine, atas nama Happy New Year, atas nama kemudian Happy ulang tahun, kemudian dia melanjut, ya, benar kan Happy ulang tahun, ini Happy anniversary, yes, something like that lah. Kemudian dia berzina,
Lalu kemudian dia merasa bahagia karena dia merasa diberikan kasih sayang sama laki-laki yang dia senangi. Laki-lakinya juga senang ketika dia melampiaskan syahwatnya karena merasa perempuan itu senang sama dia. Pulang ke rumahnya senyum-senyum dan tidak ada perasaan berdosa ketika dia telah melakukan perbuatan yang disaksikan Allah. Dan Allah paling benci kenikmatan yang didapatkan dari perzinahan. Laknat itu turun pada keluarga itu. Karena Allah paling benci kalau dosa dilakukan disertai dengan perasaan gembira. Itu zina. Kenapa itu bisa terjadi di rumah? Perzinahan itu yang kedua. Karena laki-laki seorang ayah itu longgar ketika menjaga putrinya. Nih bapak-bapak yang di sini nih. Kan anaknya macam-macam nih. Ada berapa ini? Saya anaknya 5. Perempuan 2, laki-laki 3. Memang kita harus jadi macan, Pak, kalau sudah mengatur dan menjaga keluarga. Kalau zaman kayak gini, tidak boleh kemudian ada ayah itu ngikutin anak, itu tidak boleh. Itu dalam filosof orang Jawa itu, kebo nyusu gudel itu tidak berlaku dalam Islam itu. Tahu kebo nyusu gudel? Orang tua ngikutin kemauan anak. Kita harus tegas, Pak. Dan ketegasan itu memang harus bercampur dengan kelembutan. Makanya maaf. Saya baca dalam salah satu data psikologi, istri saya itu cerita, rata-rata wanita yang berzina itu 90% karena tidak dekat dengan figur ayahnya. Makanya dia mencari figur laki-laki ketika tidak mendapatkan dari ayahnya, dia mencari laki-laki yang lain yang bisa memberikan dia apa yang dia mau, yaitu adalah sesuatu yang tidak dia dapatkan dari ayahnya. Makanya betul kan, dayus itu rusak semuanya. Pantas kalau dayus itu tidak dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Karena rusaknya istri, rusaknya anak disebabkan karena seorang dari pangkalnya itu laki-laki yang dayus. Makanya nanti Pak, kalau kita pulang ke rumah tidak boleh dayus. Anak kita diajak sama laki-laki walaupun hanya untuk belajar, tidak boleh kita. Mau kemana nak? Mau belajar kelompok. Sama siapa? Teman saya. Berapa temannya? 5. Lakinya berapa? 4 Pak. Yang perempuan saya sendiri. Ya sudah nak, baik-baik di jalan. Nah ini orang tua macam apa ini kayak gini? Nggak boleh lah. Nggak boleh, haram. Ya tentunya mengatakan haram harus disesuaikan dengan konteks bahasa anak kita sekarang. Anak kita kalau sekarang mendengarkan kata haram susah, ya dirubah Pak dengan kata-kata yang bisa dipahami mereka. Makanya kita senang kalau ada dai itu yang bisa memahami bahasa anak muda. Walaupun terkadang mungkin 1-2 yang bapak itu tidak setuju, tapi setidaknya dia sudah berusaha untuk merangkul anak muda itu. Dan kita bersyukur itu. Karena dakwah itu memang harus bagi-bagi tugas. Ada yang dakwahnya untuk anak muda, ada yang dakwahnya untuk orang tua, memang gitu. Dan tidak bisa disamakan lah. Contohnya Ustaz Hanan, Masya Allah itu beliau sama anak-anak muda. Kalaupun ada kesalahan, siapa yang tidak salah? Pak, saya juga salah kok. Kalau mau dicari kesalahannya mah banyak. Tapi anak muda itu memang harus ada yang merangkulnya. Kalau tidak dirangkul, dirangkul sama liberal Pak. Kalau tidak dirangkul, dirangkul sama sekulerisme. Dan memang bagi-bagi tugas dakwah itu kayak gitu. Kalau saya kayak Ustadz Hanan, mungkin tidak cocok Pak. Saya pakai kupluk gitu. Dikiranya anak STM saya. Ini mau kemana Pak? Mau ke depan Pak? Ngapain ke depan tuh untuk Ustadz? Ini saya Ustadz. Kalau Ustadz Hanan cocok, kalau Ustadz Hanan niru saya juga nggak cocok. Dikiranya ini siapa? Itu sudah bagi-bagi tugas. Nanti kalaupun ada yang salah diingetin baik-baik. Saya salah diingetin beliau dan sebaliknya. Kembali ke tadi, maka dayus itu yang menyebabkan perzinahan. Maka laki-laki tidak boleh harus jadi macan. Maka pernah saya sampaikan kan di sini. Ada laki-laki di Bekasi itu diprotes sama anaknya dan protesan itu membuat beliau curhat sama saya. Ustadz, anak saya itu curhat sama saya beberapa hari yang lalu. Apa Pak curhatnya? Beliau bilang, Bapak ini terlalu galak. Makanya kemudian ini saya belum dapetin jodoh. Yang disalahin bapaknya. Memang saya salah Ustadz, saya galak. Kalau saya nggak galak terus gimana Ustadz? Saya pengen jadi macan. Kalau saya nggak jadi macan, ya anak saya digondol satu-satu. Benar Bapak itu ngomong. Lu benar Pak. Saya malah justru dapat belajar dari beliau. Betul Pak, Bapak itu.
Masalah dia belum dapat jodoh itu bukan karena bapak yang tegas, karena memang belum waktunya. Siapa yang bisa memberikan waktunya yang tepat untuk anak kita? Allah. Dan kalau anak kita belum dapat jodoh itu kok lama, itu berarti bahwasanya jodohnya nanti bukan kerikil di pinggir jalan, tapi mutiara di dasar lautan. Minum dulu sesaat. Ini kabar gembira yang sering ditolak ya. Di sini sujud syukur akhi kata-kata ini. Jadi ini status. Masya Allah. Minum dulu asir salah. Itu yang kedua. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau anak kita diajak sama laki-laki itu harus haram. Mau kemana nak? Diajak pak, kemana pak? Saya ajak anaknya kemana? Ke depan pak. Nggak boleh. Nanti sebelum jam 9 saya balikin pak. Lu emang kamu kira sebelum jam 9 setan tidur gitu? Nggak boleh. Kalau kamu pengen ngajak anak saya, simple. Apa pak? Nikahin. Ya saya belum bermaksud kayak gitu. Ya sudah, pergi. Gitu pak. Ya saya nanti akan gitu. Nanti kalau ada yang deketin anak saya, jangan harapkan saya senyum kayak di majelis ilmu. Saya senyum cuma di sini doang. Kalau antum ke rumah saya akan tanya secara tegas. Makanya itulah yang kita harus pahami. Makanya laki-laki kalau tidak dayus, yang mencarikan suami itu seorang bapak pak. Mana dalilnya Ustaz bahwasanya mencarikan jodoh itu adalah bapak? Lo lihat Umar bin Khattab ketika Hafsah itu pengen nyari jodoh. Yang nyari itu Hafsah atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ditawarkan ke siapa? Ditawarkan ke Utsman. Utsman menolak karena sudah tahu bahwasanya Rasulullah akan melamar. Ditawarkan ke Abu Bakar, ditawarin. Dan boleh kita nawarin, mau nggak sama anak saya? Bolehlah. Mutiara itu boleh ditawarkan kepada mutiara yang sejenis. Dan itu orang tuanya, karena orang tua nanti akan cerita itu apa adanya. Pengen tahu apa tentang anak saya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia itu, masya Allah nak. Pertama dia anak saya, itulah kelebihan dia. Itu songong gitu kayak gitu. Kelebihan dia begini. Kekurangannya apa? Bapaknya akan cerita utuh pak. Kalau memang tidak mau pakai biodata boleh atau tidak boleh? Bolehlah, namanya juga fasilitas, itu boleh pakai biodata. Nanti kemudian akan tulus pak. Beda dengan pacaran kan, pacaran itu selalu menyembunyikan apa yang buruk kan. Bau mulut pergi dulu dia, beli kemudian permen yang wangi. Pengen kentut pergi dulu gitu, pura-pura ke belakang. Mau kemana mas? Mau ke belakang, padahal cuma kentut doang. Karena memang rentan orang yang pacaran semacam itu. Makanya diselesaikan itu dengan karakternya laki-laki ketika qawam. Apa itu qawam? Qawam itu membimbing. Dan salah satu makna qawam itu apa? Dia ngarahin betul putrinya supaya putrinya terjaga sampai dalam pernikahan itu. Itu mahal pak harganya pak di dalam Islam itu. Kenapa kita harus ribut memikirkan tentang anak perempuan kita? Loh itu sutrahnya bapak dan sutrahnya saya dari api neraka. Kalau kita tidak mau membicarakan itu gimana? Kalau itu bukan sutrah kita dari api neraka, lah mungkin kita ngeremehin. Itu sutrah pak. Anak perempuan kita ini sutrah kita dari api neraka. Coba sutrah, tahu sutrah? Batasan antara kita dengan neraka terjaga itu. Nanti kita nggak dapetin panasnya pak, api neraka itu disebabkan anak kita solihah sampai nikah pak. Nggak main-main itu. Makanya orang kalau sampai izinain anak perempuan itu ngerusak sutrah bapaknya. Itu bapaknya kalau suruh bunuh, bisa boleh bunuh itu anak itu, orang yang sampai dizinain itu. Demi Allah itu. Demi Allah itu, kalau ada seorang ayah itu tahu betul bahwasanya anak putrinya itu sutrah dirinya dari api neraka, kok dizinai orang? Kalau misalkan Islam boleh membunuh, pasti dibunuh itu kalau dia tahu iman. Laki-laki itu. Karena mahal harganya, Pak. Oh, sutrah kok dirusak. Loh, bunga kita dirusak aja marah-marah kok. Bapak punya taman, beli kembang, harganya 200.000, dirusak sama orang, marah. Loh kok bisa? Ada seorang ayah, kembangnya dirusak 200.000 marah, perempuannya, anak perempuannya dizinai orang, enggak marah.
berarti kembang 200.000 lebih mahal daripada putrinya. Benar Pak. Makanya ini pegangan nih untuk saya, untuk semuanya ini. Sebelum zinain orang itu mikir gitu loh. Kita berarti ngerusak sutrahnya seorang keluarga, ngerusak sutrahnya seorang laki-laki yang menjadi ayahnya, ngerusak sutrah yang menjadi ibunya. Sutrah itu batasan dengan api neraka. Dan itu yang kita harus paham. Makanya dayus itu betul-betul harus dijaga. Kalau pengen mencarikan jodoh untuk anaknya itu, kalau anaknya tidak cocok, tidak boleh dipaksa. Carikan lagi, tidak cocok lagi, carikan lagi. Dan tidak boleh kemudian langsung putus asa bapaknya. Susah nyariin kamu itu, nggak usah gitu. Ya namanya nyari jodoh seumur hidup, yang namanya susah-susah sebentar ya wajar Pak. Kenapa ini tidak mau? Kurang putih Pak. Ya sudah nanti beli ini formalin gitu. Semuanya putih. Ya wajar kalau anak itu kemudian ini, makanya mendidiknya benar. Ustadz, nanti kalau saya mencarikan jodoh untuk putri saya masih mempertimbangkan fisik setelah agama, boleh atau tidak? Boleh. Tapi tidak boleh menjadi kriteria pertama kalau kita menikah. Kriteria agama yang pertama, kriteria fisik yang kedua. Mana dalilnya Ustadz? Rasulullah itu bersabda, "Ungdur, kalau kalian mau nikah itu lihat dulu. Karena dengan melihat itu akan menjadikan nanti kalian akan langgeng dalam pernikahan." Berarti melihat fisik itu boleh menjadikan fisik itu menjadi salah satu kriteria untuk menjadikan dia pasangan hidup kita, boleh setelah kriteria agama. Jadi kalau anak kita ditanya, gimana kriteriamu nak? Yang penting solihah Pak, cantik tidak apa-apa. Nah itu boleh. Nah itu yang kita harus mengerti. Jadi yang kedua, dayus. Ustadz, kalau ta'aruf itu bagaimana? Ta'aruf itu boleh antum wakilkan ke pihak ketiga. Antum senang sama teman kantor antum, nah, supaya tidak terjadi apa-apa, nah, ngomong sama ustadz atau ngomong sama orang, Ustadz saya senang sama teman kantor saya, boleh nggak Ustadz menjadikan wasilah saya dengan teman saya? Boleh, nggak apa-apa saya. Akhirnya saya nanti yang ngomong, atau ustadz yang lain ngomong, atau perempuan yang lain ngomong yang dipercaya sama dia. Dik, ada teman kantornya yang suka dan ingin menjadikan kamu tulang rusuknya dalam kehidupan rumah tangganya. Maaf, saya sudah punya pilihan. Wassalam. Berarti cari yang lain. Kalau antum ditolak sama perempuan itu, akhi, bisa jadi dia baik, tapi yang jelas dia tidak tepat untuk antum. Tapi kalau antum mendapatkan seseorang yang menjadi keluarga antum, maka dia baik dan dia baik dan dia tepat untuk kita. Jodoh itu tidak hanya butuh yang baik, tapi jodoh itu butuh yang baik dan tepat untuk kita. Jadi kalau misalkan antum melamar perempuan kok ditolak, padahal antum ngomong dia baik banget Ustadz, iya dia baik tapi tidak tepat untuk dirimu. Carilah yang baik lagi, yang tepat untuk dirimu. Itu hanya untuk menyenangkan orang yang patah hati aja. Tapi disitulah itu yang ta'aruf nanti biar diselenggarakan sama ustadz-ustadz yang berkompeten masalah ta'aruf itu. Yang ketiga, para ulama menyampaikan kenapa terjadinya perzinahan itu. Yang ketiga, terjadinya perzinahan itu disebabkan karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak pada satu wilayah. Orang sudah cuek. Ada orang yang bermesraan di pinggir jalan diem, hotel kemudian membiarkan ketika ada customer datang kemudian nyewa kamar, lalu dilihat dua-duanya masih muda, tidak ditanya surat nikah karena cuma ingin mendapatkan profit 300, 500, 1 juta Pak. Dia rela mendapatkan, dia rela tempatnya menjadi tempat terjadinya perzinahan. Masya Allah ya. Cuma uang 300.000 sampai 1 juta dan 3 juta. Rate-nya hotel tuh berapa sih? 300. Paling kita anggap paling mahal di Jakarta itu 10 juta. Orang kalau sudah tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti gampang zina di mana-mana. Coba kalau orang itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Orang kalau mau berzina mikirnya di mana dia? Zinanya di mana ya? Hotel sana, Mas. Enggak boleh, harus bawa surat nikah. Yang di sono sama juga. Yang di sono sama juga.
belakang tebu Mas. Oh petaninya soli-soli. Di rumah Mas, enggak bisa Bapak di rumah terus. Di kamar kita ada CCTV. Akhirnya apa? Perempuannya ngomong, ya sudah Mas, nggak usah berzina, nikah aja. Kan gitu. Itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Saya itu Pak, salah satu tempat rekreasi dan tempat saya refreshing itu yang saya senang itu di Tawangmangu. Itulah favoritnya saya dan istri saya dan bapak saya. Apa yang menjadikan Ustadz senang dengan Tawangmangu? Tawangmangu itu indah. Bogor Puncak mungkin masih kalah indah dengan Tawangmangu. Itu subjektivitas saya. Mungkin ada yang mengatakan Puncak lebih indah, monggo lah. Dia lebih dingin. Tapi tempat seindah itu hampir-hampir jarang kita dapati ada perzinahan yang kemudian secara terang-terangan. Kenapa? Karena masyarakatnya itu masyarakat yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada rumah dimasuki pasangan, kok kemudian kelihatan laki-laki dan perempuan didatengin itu. Bahkan di Tawangmangu itu sampai mendapatkan ibu-ibu petani itu, mereka itu ibu-ibu itu pakai cadar nanam padi, pakai pakaian hitam-hitam, siang bolong, bukan siang bolong itu, siang kotak-kotak, saking panasnya. Itu nanam padi itu sampai kemudian pakai cadar. Saya tuh kalau ngajar di sana, karena saya punya komunitas di sana bersama dengan ini, itu kalau saya di sana yang ngaji sama saya itu petani yang siangnya itu yang nanam padi itu ngaji, bawa tulisan coret-coret gitu. Ibu-ibu tua, ibu-ibu kampung yang sederhana, polos, ngaji. Nanti ketika kita ngelihat duha sebentar, bapak dan ibu akan dapati mereka itu di sawah-sawah. Akhirnya tempat itu walaupun mungkin ada perzinahan sembunyi-sembunyi, tapi setidaknya tidak secara masif dilakukan. Dan orang itu harus sembunyi-sembunyi kalau di situ. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkarnya tegak. Kalau satu wilayah sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pusing itu pelaku kemaksiatan. Orang berzina nanti bingung. Makanya betul kata para ulama, zina itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, orang berzina itu bingung memikirkan tempat. Di mana ya tempatnya ini? Bingung dia. Di atas pohon tidak bisa. Pusing dia. Akhirnya kemudian nggak jadi, bisa jadi. Itulah kemudian ini. Walaupun ada yang mengatakan nanti kan bisa kemudian di belakang-belakang pohon-pohon yang rindang, ya, itu kan namanya sudah susah dia. Makanya yang ketiga itu amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau ada kelompok kaum muslimin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, antum kalau nggak mampu, jangan nyinyir sama yang sudah mampu. Dan jangan suka suudon, jangan termakan framing yang disiarkan oleh media. Oh ini melakukan ini, itu bisa jadi akhi ketika digeruduk mungkin sudah dikasih nasihat 1, dikasih nasihat 2, dikasih nasihat 3, nggak pernah didengar nasihatnya sampai akhirnya kemudian dikepung tempat itu. Cuma kita ini di framing sama media, ketika teguran 1, 2, 3 tidak pernah disampaikan. Ketika waktu digeruduk, baru di framing untuk disampaikan kepada antum dan saya. Akhirnya kita anggap lu keras, padahal bisa jadi sudah dikasih nasihat beberapa kali. Maka itu kemudian yang ketiga, sebab dari perzinahan itu adalah ketika kemudian tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, yang menjadi sebab perzinahan itu apa? Yang keempat, biaya pernikahan yang mahal itu menjadikan orang itu akhirnya mengakhir-akhirkan itu pernikahan dan akhirnya berzina. Maharnya apa? Fortuner. Mahal. Nah, sekarang kemudian kita mau nikah itu sudah dibayang-bayangi gedung. Sekali lagi itu bukan tidak boleh, boleh bagi yang mampu. Surat undangan 1 lembarnya 10.000. Kalau undang 200 orang sudah kelihatan berapa. Bisa jadi kalau anak muda kemudian standarnya sudah tidak semacam itu, tapi memaksakan diri, aduh kasihan betul itu akhi. Dan maaf ya kalau ada teman kita nikahnya sederhana, antum harus tetap tersenyum sama dia. Bisa jadi dia nikahnya sederhana tapi barokahnya lebih besar daripada gedung yang disewa oleh orang lain. Sekarang biaya gedung 50 juta, cateringnya 100 juta, biaya undangannya 20 juta, security-nya 3 juta. Mahal, semakin mahal. Akhirnya apa? Ya sudah zina aja. Kelamaan kok.
Makanya kemudian salah satu fungsinya orang tua, ayah itu kenapa dia harus punya tabungan? Untuk menjadikan anaknya selamat dari perzinahan. Maaf ya, ini bapak-bapak ini. Bapak nabung itu bukan menjadi tabungan di hari tua, tapi nabungnya saya. Ini teguran untuk saya. Tabungan saya, tabungannya bapak, itu salah satu fungsinya itu untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Makanya anak kita kalau sudah dilamar atau anak kita sudah melamar, kita yang mencukupinya ketika dia belum mendapatkan kecukupan. Kita yang nyukupin. Nanti dia ngomong, Pak saya malu. Nggak usah malu. Malu itu kalau kamu zina itu kamu malu. Butuh berapa nak? Butuh 200 juta. Insya Allah. Bapak transfer 3 miliar. Padahal dia nggak ngerti Zimbabwe itu 3 miliar hanya bisa untuk beli telur karena inflasinya tinggi. Maka kemudian gitu. Makanya saya sering sampaikan kan ada kisah teman saya itu dulu nikahnya jauh sebelum saya. Ketika awal-awal itu dia sudah nikah itu loh, sudah nikah kapan antum nikahnya umur 18 atau 19 tahun. Anak tanya loh, saat itu gimana? Lah bapak saya nanya, nak sini nak, bapaknya itu mudir itu kepala sekolah. Gimana nak? Sudah ba'ah atau belum? Sudah bi. Tahu ba'ah ya? Ba'ah itu kemampuan biologis. Sudah ba'ah belum? Sudah bi. Puasa? Udah tidak mempan bi. Ya memang gitu, kisahnya gitu, saya nggak tahu. Ya sudah nikah ya? Ya terus gimana? Sudah. Kalau nikah itu nanti abi yang cukupin. Kan saya belum kerja bi. Abi yang cukupin. Abi cukup banyak, duitnya cukup untuk membiayai kamu. Nanti kamu aku biayai sambil kamu sekolah. Nanti kalau kamu sudah dapat kecukupan, ngomong sama Abi, baru Abi stop. Nikah, akhirnya nikah dengan salah satu santriwati. Nikah, pernikahan mereka dibiayai sama orang tua. Dan orang tuanya tidak pernah berhenti berkata, ndak usah malu dibiayai sama bapak. Kamu lebih malu lagi kalau kemudian kamu zina sama seorang perempuan, gandeng perempuan kemana-mana, kemudian akhirnya kamu zina. Sampai akhirnya beliau mendapatkan beasiswa sama-sama dengan kita. Setelah mendapatkan beasiswa kan kita dulu beasiswanya 1 bulan dapat 200 rial, sekitar 600.000 700.000. Kemudian dapat beberapa usaha kecil yang beliau lakukan. Akhirnya dia ngomong sama abinya, Bi, alhamdulillah saya sudah dapat pegangan, ada uang beasiswa per bulan, ditambah lagi dengan beberapa bisnis kecil. Sudah ya Bi, nggak usah di store lagi uangnya. Yakin nak? Yakin Bi, jazakallah khair sudah menjaga saya. Di stop. Itulah fungsinya harta di situ Pak. Jadi kalau kemudian kita dapetin anak kita mau nikah itu jangan ngomong makan batu, jangan gitu. Itu omongan dari waktu saya SD kok nggak pernah berkembang omongan itu. Mbok cari-cari mbok diganti makan cilok gitu kan enak. Ngomong kok sama anak kok makan batu, itu berarti bapaknya nggak ngajarin bahwasanya anaknya itu punya Allah. Siapa orang yang dijamin dalam garansinya Allah? Anak muda yang ingin menjaga dirinya dari zina itu digaransi sama Allah, nggak akan dijadikan miskin, insya Allah. Miskin itu kan bukan kondisi, miskin itu gaya hidup ketika kita merasa kurang. Kalau kita kena cukup. Dan saya akan sampaikan kisah salah satu teman saya itu. Ada teman saya itu dulu ketika kita masih di sastra bahasa, sebelum fakultas syariah, itu tiba-tiba pagi-pagi itu dia minjem uang 5 juta. Saya bilang, 5 juta untuk apa? Untuk biaya persalinan istri saya. Saya tidak punya, saya punya cuma tabungan 1 juta, ambillah kalau antum mau. Kemudian dia mengatakan, ya sudah tidak apa-apa. Terus kemudian diadakan tabaruat, atau tabaruat aksi donasi. Namanya mahasiswa diadakan donasi yang tidak banyak, tidak cukup. Loh tiba-tiba beliau itu handphonenya itu berdering. Dia punya handphone Nokia yang dulu gede itu loh, yang segini itu. Tahu kan? Yang kalau kena kepala anjing muter-muter aja. Telepon itu. Ini bapak ini ya? Iya. Dari Kalimantan, Banjarmasin Pak. Iya. Bapak jualan sarung? Enggak Pak. Bapak jualan sarung? Enggak Pak. Bapak katanya jualan sarung? Enggak Pak. Saya tuh di sampingnya itu denger ini ngapain sih bapak jualan enggak gitu. Dan akhirnya saya tahu keseluruhan cerita setelah telepon itu ditutup. Akhirnya dia ngomong,
Ya sudah, kalau bapak maksa saya penjual sarung, ya sudah, saya pedagang sarung. Bapak maunya apa? Saya itu mau mesen sarung, Pak. Mau mesen sarung? Iya. Berapa, Pak? Beberapa kodi. Ya sudah, Pak, coba nanti saya telepon saudara saya. Tutup dulu, nanti WA lagi atau SMS lagi, Pak. Dia nelpon saudaranya itu, ada nggak sarung ini? Ada. Dibutuhkan berapa kode ini nih, tolong dikirim, ada orang maksa saya sebagai pedagang sarung. Loh, sederhananya kisah ini singkatnya ikhwan, Masya Allah ya. Singkat ceritanya, itu kemudian sarung dikirim, ditransfer, untungnya persis dengan jumlah yang dibutuhkan ketika membiayai biaya persalinan. Coba, Masya Allah. Loh, sampai kemudian akhirnya beberapa tahun kembali saya ketemu lagi, saya tanya, masih ada lagi yang nelpon kamu pedagang sarung? Enggak ada. Itu dijamin sama Allah. Saya aja pernah ngerasain, dan mungkin bapak-bapak dan ibu pernah ngerasain. Saya dulu awal-awal itu nikah dulu itu sempat saya jatuh ke tipes itu. Kemudian sebelum tipes itu saya itu dulunya itu jualan kurma. Saking lalisnya kurma itu sampai kemudian saya untung banyak. Saat itu untung 8 juta. Menurut saya itu banyak banget itu, alhamdulillah banget. Sempat saya merasa kelihatannya saya punya bakat bisnis yang luar biasa. Padahal murid saya bilang, bukan bisnis Ustadz, orang merasa sungkan kalau ditawari tidak beli, ya sudah. Loh, sampai akhirnya ketika pertengahan bulan Ramadan jatuh sakit, masuk rumah sakit 3 hari atau 4 hari, saya kemudian dirawat. Loh, dilalahnya itu ketika istri saya ke kasir itu, saya tanya habis berapa? Ya itu persis dengan keuntunganmu jual kurma. Makanya saya nggak jualan kurma lagi. Itu kisah-kisah yang pasti antum pernah dapatkan dari orang tua antum. Tanya sama orang tua kita, ya atau tidak? Pasti mereka ketika mentok tiba-tiba dikasih oleh Allah. Orang kalau nikah jaga dari perzinahan, tidak mungkin dibiarkan Allah itu lapar. Makanya harus yakin sama Allah itu. Makanya tidak boleh mengatakan kamu makan apa, batu. Alah sudahlah Pak, jangan ditinggal, jangan diomongin kayak gitu lagi itu. Omongan kuno itu. Itu omongan yang belum pernah kenal ilmu. Kalau kita dapetin anak kita mau nikah, sampaikan kepadanya, sudah siap jadi imam? Siap. Sudah siap mendapatkan tulang rusuk yang bengkok, paling bengkoknya? Siap. Ya sudah, bismillah, sudah. Dan akhirnya itulah yang menjadikan kita apa? Jadi orang itu berzina, kata para ulama itu, satu, karena laki-lakinya berantakan sholat, perempuannya hilang sifat malu, dayus hilang, amar ma'ruf hilang, ragu-ragu, biaya pernikahan yang mahal yang akhirnya menjadikan ragu-ragu. Tidak usah dibuat mahal Pak, sederhana kalau memang tidak mampu. Dan saya tidak menyarankan mahal-mahal pernikahan itu, lebih baik sederhana Pak. Saya kagum sama nikahannya salah satu pesepak bola Jerman yang berdarah Turki. Ketika nikah itu ngundang anak-anak Suriah Pak, yang ada di pengungsian untuk menghadiri pernikahannya dia, dan kemudian dibahagiakan itu pemain bola Jerman yang berdarah Turki. Itu salah satu hal yang bagus banget. Nikah itu yang penting adalah ijab kabulnya, keberkahannya itu mengiringi ketika kita taat kepada Allah. Jadi disitulah kita paham, itulah yang menjadikan orang itu berzina. Maka kemudian yang berikutnya kita sudah bahas, yaitu adalah liwat. Liwat itu adalah homo, sudah kita bahas. Apa dosa berikutnya? Dosa berikutnya itu minta, yaitu menolaknya istri terhadap ajakan suami. Kenapa istri itu menolak ajakan suami itu dosa besar? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, memberikan kebaikan untuk kita. Sudah 5:30, mau sampai jam berapa? Sudah 5:30. Kita cukupkan kajian kita. Tidak ada yang tidak bertanya, insya Allah tidak ada. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari, insya Allah. Ya. Saya akan mengantar salah satu tamu, beliau ingin datang ke kajiannya Ustadz Adi di Bekasi. Sekaligus saya balik ke Bekasi, saya mengantarkan beliau insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.